pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu hal yang harus kita ingat seumur hidup. Yesus dimahkotai duri ganti kepala kita yang memikirkan dosa. Tangannya dipakai di kayu salib ganti tangan kita yang suka melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nanti seterusnya saya akan sampaikan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Kami berdoa Engkau nyatakan kuasa-Mu kepada kami semua, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, hati kami dijamah oleh Tuhan, sehingga kami mau serius bertobat dan serius mengikut Tuhan yang sudah mati ganti kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 19. Yohanes 19 ayat 32 sampai 34. 32 sampai 34, demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalib itu bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Amin. Sudah perhatikan tadi saya sudah katakan kepada kita semua bahwa
Kepala Yesus itu dia tidak pernah pikir yang tidak betul. Mindsetnya kudus dan benar di hadapan Tuhan. Logikanya bersih dan kudus, tapi kepalanya dimahkotai duri, mengeluarkan darah ganti kepala kita yang memikirkan tentang dosa, memikirkan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, memikirkan bagaimana caranya secara curang dan jahat menjatuhkan lawan bisnis kita, lawan politik kita, lawan apa lagi. Kadang-kadang di antara hamba Tuhan juga ada yang begitu, menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan orang lain. Bertobatlah saudara-saudara sekalian, karena Yesus sudah mati ganti kepalaku. Tangannya selalu memberkati orang, tangannya selalu menyembuhkan orang. Tangan yang sama dipaku di kayu salib, tergantung di kayu salib. Untuk apa? Ganti tanganku yang senang memegang hal yang kotor dan najis, yang senang berbuat sesuatu yang tidak benar kepada Tuhan, yang senang menunjuk-nunjuk orang. Padahal kita sendiri lebih banyak kesalahan daripada orang yang kita tunjuk. Kakinya dipakai di kayu salib. Kakinya apa? Lukas pasal 8 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa kakinya itu berjalan dari kota ke kota dan desa ke desa, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menolong orang sekalian. Dan kaki itu yang dipaku di kayu salib menggantikan kaki kita yang lebih senang pergi ke tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada hari Minggu yang kita pikir ia pergi ke tempat wisata atau kemana, ya, tidak mau pergi ke gereja. Itu kaki itu yang digantikan oleh kaki Yesus. Dan sekarang hal yang sangat penting, lambungnya ditusuk. Lambung itu di sini saudara sekalian, di sebelah sini lambung. Lambung itu mah atau perut kita yang utama, perut besar kita saudara sekalian, dan ditusuk. Di sini ada apa di sini? Di sini ada hati atau liver. Ini menurut saya yang terpenting dari semua bagian pengorbanan Yesus. Mengapa? Dia sudah menebus kita dari iri hati, dengki, dan cemburu. Ia sudah menebus kita dari akar pahit, luka batin, dan dendam dengan kuasa darahnya yang tercurah dari lambungnya, dari levernya itu saudara sekalian. Mari kita dengar betul firman Tuhan ini. Jadi ketika engkau terima Yesus yang tadi sudah ditusuk lambungnya, ditusuk levernya itu saudara sekalian, maka kita sudah bebas, tidak boleh lagi simpan apa? Iri hati, dengki, dan cemburu. Tidak boleh lagi simpan akar pahit, luka batin, dan dendam. Ingat saudara sekalian, buah Roh Kudus yang pertama apa itu? Kasih. Dan kasih itu adalah kasih agape. Kasih agape dari Tuhan Yesus. Dan isinya, inti dari kasih agape adalah pengampunan. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, apakah aku harus mengampuni orang sampai 7 kali, kata Petrus. Dan kemudian Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali. Setahu saya 1 tahun itu 365 hari rata-rata. Ya, tetapi di sini Tuhan katakan harus mengampuni orang 7 kali 70 itu sama dengan 490. Artinya orang itu berbuat salah kepada engkau adalah lebih dari 1 kali. Tapi Tuhan sudah berikan contoh kepada kita ketika dia sudah di kayu salib. Dia katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebabnya di hati kita harus penuh dengan roh pengampunan. Roh pengampunan. Ampuni mereka yang bersalah kepada saudara sekalian. Ampuni mereka yang sudah lupa kacang akan kulitnya. Baru beberapa waktu lalu engkau sudah bantu, tapi sekarang mereka sudah ganti nomor handphone.
engkau tidak bisa menghubunginya lagi, mereka tidak mau datang lagi ke gereja di mana saudara menjadi gembalanya. Ampuni mereka yang melakukan apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Udah bertahun-tahun orang itu engkau besarkan, engkau didik, engkau ajar, engkau beri pekerjaan. Setelah itu sekarang dia menendang kepalamu. Tolong ampuni juga mereka seperti itu. Karena apa? Lambung Yesus ditusuk, levernya ditusuk, supaya kita bisa mengampuni orang yang paling bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Lepaskan seluruh pemirsa hari ini, semua jemaat yang menyaksikan program ini dari kutuk iri hati, dengki dan cemburu, dari kutuk akar pahit, luka batin dan dendam, dari kutuk tidak mau memaafkan orang lain. Terima kasih Tuhan. Tolong juga termasuk hamba-Mu ini Tuhan, supaya kami penuh dengan kuasa darah Yesus, dari lambung Yesus, dari lever Yesus Tuhan, supaya kami mampu mengampuni orang yang paling bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.